Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 Farmasi dan Nautika Kapal Niaga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Baik, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah membahas mengenai pengolahan informasi yang berwujud dengan kata. Nah, kalau berwujud dengan kata berhubungan dengan Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan membahas atau kegiatan belajar 2 mengenai menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan perangkat lunak pengolahan informasi, khususnya pemanfaatan aplikasi pengolahan angka. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kali ini, Anda diharapkan mampu memformat data dengan memanfaatkan fungsi format cell. Yang kedua, menggunakan operasi aritmatika, plus, min, bagi ataupun kali, menggunakan operasi statistik, AFG, max, min, sum, count, dan semacamnya, dan menyajikan informasi dalam bentuk grafik. Nah, untuk uraian materi yang pertama, perangkat lunak pengolah angka. Salah satu perangkat lunak yang merupakan keluarga dari perangkat lunak perkantoran adalah Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Excel. Yang kemarin kita membahas mengenai kata, yaitu dalam bentuk Microsoft Word. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak untuk mengolah data berupa angka, sehingga dikenal dengan nama perangkat lunak pengolah angka. Beberapa fungsi dari perangkat lunak ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan data baik dalam bentuk teks maupun numerik atau angka. Mengolah data numerik menggunakan operator-operator aritmatika maupun statistik. Menyajikan informasi dalam bentuk tabel, menyajikan informasi dalam bentuk grafik. Nah, perangkat lunak pengolah angka yang akan digunakan dalam kegiatan belajar ini adalah Microsoft Excel. Untuk yang kedua, yaitu pemformatan tabel. Di dalam Excel ini juga bisa dijadikan sebuah tabel. Nah, ini contoh dari tabelnya, tampilan data sebelum diatur. Kemudian menambahkan kolom. Pada contoh kasus di atas, kolom rata-rata diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai KB1 sampai dengan KB9, fungsi afferent. Nah, jadi ini di dalam Excel kita dapat menghitung menggunakan rumus dengan memasukkan beberapa rumus, baik penjumlahan, pembagian, perkalian ataupun pengurangan. Sebenarnya kita harus praktek di dalam, tapi berhubung ini daring, jadi ini langkah-langkahnya silakan kalian amati, sehingga nanti ketika kita bertatap muka kita dapat praktek dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kalian amati tersebut. Untuk yang pertama, pengaturan margin, alignment, dan border. Nah, ini sama seperti yang kemarin, yaitu adalah cara isi dokumen untuk margin. Ketika kita mau mengatur sebuah halaman, jadi kita harus ketik backlight, kemudian pilih margin dan pilih custom margin untuk menjadikan ukuran kertas itu menjadi berapa. Kemudian yang kedua adalah pilih icon margin. Tentukan ukuran margin kiri, left, kanan, right, atas, top, dan bawah, bottom, seperti gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kita bisa mengatur kertas, ukuran kertas mau dijadikan berapa, sehingga ketika kita mau mengeprint hasilnya rapi. Kemudian alignment adalah pengaturan posisi dokumen terhadap kertas. Posisinya dibuat potret ataupun landscape. Kalau potret berdiri, kalau landscape berarti tidur. Logikanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat border pada tab. Klik home, font, pilih icon drop down, border, dan pilih all border. Nah, ini cara kita membuat kolom di dalam Excel. Jadi semuanya di blok, kemudian kita pilih all border. Nah, untuk yang poin B, yaitu formula atau aritmatika di logika dasar. Perangkat lunak pengolahan angka seperti Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk melakukan perhitungan dasar atau aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian. Untuk membuat formula perhitungan sederhana, dilakukan langkah-langkah berikut ini. Nah, ini ada 4 langkah, silakan diperhatikan karena ini nanti ketika kalian sudah kelas 12 ini akan muncul sebagai ujian praktek kalian. Yang pertama, letakkan kursor pada sel tempat menentukan formula. Tuliskan tanda sama dengan, pilih sel yang akan dihitung, penjumlahan atau pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Tuliskan formulanya, misal sama dengan F36 plus G36. F berarti posisi angka tersebut di berapa, 36 menunjukkan kolom ke berapa, dan semacamnya. Pada studi kasus di atas, gambar 246 terlihat penentuan nilai rata-rata siswa dan nilai rata-rata setiap kegiatan belajar KB 1 sampai 9. Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Kemudian ini untuk menentukan nilai rata-rata digunakan fungsi average dengan langkah-langkah berikut ini. Ada 6 langkah. Yang pertama, letakkan kursor pada sel tempat menentukan formula. Kemudian yang kedua, tuliskan formula average pada format. Letakkan kursor di dalam kurung, kemudian pilih sel yang akan dihitung. Contohnya sel D5 sampai dengan L15. Kemudian poin yang keempat adalah format formula menjadi average D5 dibagi L5. Untuk membulatkan angka di belakang koma menjadi 2 angka, tuliskan sama dengan round dalam kurung average dalam kurung lagi D5 bagi L5 kurung tutup titik 2 bagi 2 kurung tutup. Kemudian ditekan enter, hasilnya akan keluar rata-ratanya. Jadi itu adalah cara kita memasukkan rumus, tinggal kita mau memasukkannya menjadikan apa, atau kita mencari hasil yang bagaimana, rata-rata atau total saja. Ini ada rumus lagi, silakan diperhatikan. Untuk tugasnya adalah silakan dicatat langkah-langkah dari berbagai penjelasan di atas ini di buku tulis, kemudian kalian foto dan dikirim di Google Classroom. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.